Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Putra Pratama. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Teknokrat Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang suatu data atau statistik dalam pertumbuhan penduduk dan juga ekonomi Indonesia pada tahun 2014 sampai dengan 2024. Sebelum itu, kita akan melihat terlebih dahulu data statistiknya. Nah, dari gambar tersebut, data tersebut menunjukkan tren kenaikan jumlah penduduk yang konsisten dengan perkiraan mencapai 264,67 juta jiwa pada tahun 2024 dan dari 251 juta jiwa di tahun 2014. Fenomena ini memiliki implikasi signifikan terhadap sebuah aspek kehidupan, terutama ekonomi. Di satu sisi, posisi besar dapat menjadi sumber daya manusia potensial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, hal ini juga menimbulkan tantangan terkait lapangan pekerjaan, infrastruktur, dan kebutuhan publik analisis pertumbuhan penduduk dari 2014 sampai 2024. Selanjutnya kita akan masuk ke pertumbuhan penduduk. Tren kenaikan populasi menunjukkan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 1,1% selama periode 2014 sampai 2024. Faktor pendorong utama termasuk tingkat kesuburan yang tinggi dan juga usia harapan hidup yang semakin panjang. Nah, distribusi geografis menunjukkan bahwasannya konsentrasi penduduk di Pulau Jawa dengan proporsi yang terus menurun namun tetap dominan. Nah, kita dapat dilihat dari struktur demografinya, presentase penduduk usia muda 0 sampai 14 tahun itu mengalami penurunan, menunjukkan transisi menuju usia kerja 15 sampai 64 tahun. Hal ini berimplikasi pada potensi peningkatan angkatan kerja dan juga bonus demografi dalam beberapa tahun ke depan. Namun, perlu diupayakan kesiapan lapangan pekerjaan dan juga penelitian keterampilan untuk memaksimalkan potensi tersebut. Dampak dari pertumbuhan penduduk terhadap ekonomi dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama, kita akan membahas tentang dampak positifnya terlebih dahulu. Dampak positifnya sendiri adalah peningkatan permintaan barang dan jasa. Pertumbuhan penduduk akan memacu peningkatan permintaan terhadap berbagai produk dan juga layanan, mendorong sektor konsumen dan juga produksi. Kemudian ada peningkatan angkatan kerja. Nah, produksi usia kerja yang lebih besar dapat menjadi sumber daya manusia untuk berbagai sektor industri, meningkatkan produktivitas dan juga mendorong pertumbuhan dari ekonomi. Kemudian yang terakhir adalah peningkatan tabungan dan juga investasi. Dengan asumsi tingkatnya pendapatan yang stabil, peningkatan populasi dapat meningkatkan potensi tabungan dan juga investasi, mendorong pertumbuhan modal dan juga infrastruktur. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam dampak negatifnya. Dampak negatifnya adalah tekanan terhadap lapangan pekerjaan. Pertumbuhan penduduk yang pesat dapat meningkatkan tekanan terhadap kesediaan lapangan pekerjaan, terutama bagi low skill workers. Selanjutnya adalah kebutuhan infrastruktur dan juga layanan publik. Meningkatnya populasi memerlukan infrastruktur yang memadai seperti jalan, sekolah, rumah sakit, dan sanitasi, dan juga membutuhkan investasi besar dari pemerintahan. Selanjutnya adalah kebijakan dan juga strategi untuk menghadapi pertumbuhan penduduk. Itu bisa dengan mengembangkan ekonomi produktif, seperti meningkatkan fokus pada pengembangan sektor-sektor ekonomi yang produktif dan juga pada padat karya untuk menyiapkan angkatan kerja yang besar. Kemudian meningkatkan kualitas pendidikan, memerlukan sistem pendidikan dan juga pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan daya saing di pasar kerja. Kemudian ada memperluas infrastruktur dan layanan publik, melayani investasi berkelanjutan dan pembangunan infrastruktur dan layanan publik seperti transportasi, kesehatan, dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 2014 sampai 2024 berdasarkan data statistik tersebut, dapat kita lihat kinerja dari ekonominya. Ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan yang stabil selama periode 2014 sampai 2024. Dengan rata-rata pertumbuhan PDB real sekitar 5% per tahun, sektor-sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi termasuk konsumsi, rumah tangga, investasi, dan ekspor. Kemudian fluktuasi, nilai tukar rupiah dan harga komoditas global mempengaruhi stabilitas ekonomi dari tahun ke tahun. Dan dapat kita simpulkan bahwasannya pertumbuhan penduduk dan ekonomi Indonesia menunjukkan tren yang positif selama periode 2014 sampai 2024. Peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi peluang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, namun perlu diiringi dengan upaya untuk mengatasi tantangan yang terkait dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Pemerintahan perlu memperkuat kebijakan-kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyat.